Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahibul bait, jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bisa sama-sama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya yang di belakang nggak nampak ya kalau duduk ya. Ini mundur sedikit aja, mundur yang ngaco. Biar saya bisa agak santai lah. Kasihan yang di belakang ya. Jadi alhamdulillah tadi dari Tretep itu di lereng gunung. Kalau yang pernah ke sana, kanan kiri jurang. Kalau orang sini ke Tretep, ke tempat kami biasanya kedinginan. Kalau yang dari sana ke sini kepanasan. Karena 1150 ketinggian, lumayan. Makanya kalau ke tempat kami ya bawa jaket. Ya. Berangkat tadi jam berapa? 4:30 kali. Sampai Muntung mobilnya jeblos. Udan-udan jeblos, wasan indah. Nyari mobil deret tutup. Putar-putar waksana kurung. Nyegati wong ora ono sing mandeg ora ono tali. Wah, pe temen. Lihat jam 5:30 tekan murah. Mobil seneng yang di belakang itu, mobil belakang di parit, yang di depan di atas parit kan itu, gara-gara mau putar balik mundur jeblong. Ya jadi indah dari buat cerita. Karena udan-udanan ada mobil yang lewat yang kita stop, alhamdulillah membantu dideret sampai kita dorong, bisalah saya sampai sini. Alhamdulillah. Tenang, saya sampai sini tadinya udah ditunggu sama Ustaz di masjid mana nih? Al-Amin. Tapi wah ini jam segini langsung cari pakai Mbah Google. Alhamdulillah dibantu sama Mbah Google sampai sini. Ya, saya di Indonesia ini sebenarnya masih baru 7 bulan. Ya, karena sejak tahun 1996 tanggal 24 September sudah terbang menuju Mesir. Pulang tanggal 5 Juli 2022. Jadi lebih lama di Mesir daripada di Indonesia. Saya istilahnya kalau dilempar di Mesir kemana aja bisa pulang. Tapi kalau di Indonesia pusing, ini kemana ya, daerah mana? Bingung. Ya. Banyak di Indonesia kalau jalan-jalan saya membawa santri atau barakan antar itu nggak tahu jalan. Ya. Kalau di Mesir, apalagi Mesir hanya cuman sejalan padang pasir. Kalau di Indonesia kan kanan kiri ladang, karena saking suburnya. Di Mesir mau nanam susah, harus pakai air, pakai nyedot air, pakai apa namanya peralon. Nanti dari sana nanti peralonnya ditaruh di kecil-kecil di ladang-ladang. Kalau Indonesia mudah, tongkat dilempar jadi tanaman. Iya, kolam susu sangat subur. Makanya kalau orang Mesir karena terbiasa lihat padang pasir, ke Indonesia, wah benar-benar ini surga. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang Mesir itu ketika ke Indonesia menghayati, ternyata taman, kemudian ada bukit, banyak pohon, di bawahnya ada sungai, ternyata Indonesia. Berarti surga itu di Indonesia ini. Jannatullah fil ard. Yang namanya Indonesia itu potongan surga di muka bumi, kata orang Mesir. Karena biasanya lihat kanan kiri padang pasir. Makanya kita harus bersyukur. Makanya sebenarnya Indonesia itu subur makmur. Sayangnya salah urus. Kalau nggak salah urus kita itu udah makmur. Yang di bawah bumi itu harta semua. Yang di tanaman harta semua, di atas bumi harta semua. Nggak ada harta yang seperti Indonesia, nggak ada.
Makanya kita patut bersyukur. Benar itu kita itu kolam susu. Alhamdulillah tahun 96 ke Mesir. Dulu saya 3 tahun di Muallimin Jogja, sanawiyah. Aliyahnya ke Mesir tapi ngulang sanawiyah lagi. Sanawiyah lanjut lagi aliyah di Pondok Al-Azhar. Al-Azhar itu dulu yang diriin orang Syiah. Namanya Jauhar Asyikli. Orang Syiah yang diriin. Zaman Salahuddin nggak bisa, karena waktu itu Mesir dikuasai oleh Syiah. Salahuddin menguasai Mesir, dirubah menjadi Sunni. Universitas Al-Azhar diliburkan. Liburnya nggak main-main, 100 tahun. Sekolah libur 100 tahun. Pindah universitasnya ke Fustat namanya, ke Amr bin As. Generasi setelahnya baru Al-Azhar dibuka kembali hingga saat ini. Makanya Al-Azhar itu universitas tertua. Umurnya sudah di atas 1080-an tahun. Didirikan tahun 973 Masehi. Wah, Indonesia zaman kerajaan apa ya? Zaman kerajaan Galuh. Majapahit itu 1200-an. Iya. Ya, jadi sebelum Indonesia masih zaman itu, sana sudah ada universitas yang sangat maju dan sangat ternama. Ya, itu lanjut S1-nya di sana, S2 di sana, S3 di sana mah nggak kelar, udah 26 tahun, udah suwe, Bali. Akhirnya pulang kampung. Ternyata mendiriin pesantren kecil, namanya Al-Muflihun. Santrinya baru 15. Ya, nanti yang pengen nyantri ke tempat saya silahkan, ahlan wa sahlan. Konsentrasinya ngaji kitab kuning. Ya. Jadi setiap hari yang ngaji Ajurumiyah, ya apa ya kan, Takrib, Fathul Mu'in, ya apa, ya itulah ngaji kitab kuning. Karena pengen seperti Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu basic kitab kuningnya kuat, makanya ketika bergerak terus keilmuannya, ulamanya bagus-bagus. Karena memang pengetahuan agamanya kuat. Setiap hari ngomongnya bahasa Arab. Biar terbiasa. Nanti kalau ke Azhar tinggal adaptasi sedikit-sedikit bisa, insya Allah. Yeah. Kemudian kemarin saya ditelepon, sebelumnya itu suruh ngisi di sini. Temanya apa? Saya tanya. Tentang keimanan. Jadi isinya tentang sejarah, cerita tok. Nah, makanya nanti cerita-cerita aja kita, santai, ngaji santai. Kalau di tempat Situ Mangkung kadang di Masjid Al-Furqan saya ngisi tentang pemikiran Islam. Serius maksudnya. Karena terkait dengan Syiah, apa itu Syiah, Khawarij Kopo, perkembangannya bagaimana, kamu metin. 2 minggu sekali. Sudah pertemuan yang ke-6 atau keberapa, belum kelar. 2 jam sekali pertemuan. Nah, kalau di sini kita ringan-ringan, santai. Jadi yang namanya iman itu sesuatu yang keyakinan. Kalau kata Imam Haramain itu gurunya Imam Al-Ghazali. Itu mengatakan iman itu sesuatu yang tertancap di dalam hati kita. Keyakinan tentang Allah. Keyakinan itu kemudian tidak cukup hanya dalam hati, tetapi harus diucapkan. Setelah diucapkan, ini sungguhnya sudah beriman. Tetapi harus dibuktikan. Bukti ini menjadi kesempurnaan daripada iman. Menurut siapa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk juga Al-Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika orang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah beriman. Tapi enggak sholat. Nah, kita lihat dulu. Enggak sholatnya ini karena dia ingkar terhadap sholat atau karena malas. Kalau dia ingkar bahwa sholat adalah sebuah kewajiban, maka dia kafir. Syahadatnya ora kanggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa enggak sholat? Rasul enggak pernah perintahkan sholat itu dulu aja zaman Rasul dan sahabat saja. Rasul meninggal enggak ada wajib sholat. Kafir. Maka kemudian iman itu bukan hanya iman. Iman itu kan antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah. Beriman kepada para rasul. Beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir,
qada dan qadar. Semua iman para rasul, semua rasul ada 25. Kalau nabi dan rasul jumlahnya ada 324.000. Oh banyak. Jadi rasul ada 324.000. Itu disebutkan di dalam syarah kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh syarahnya oleh Imam Nawawi Al-Mantani. Jadi nabi itu banyak. Cuman bedanya apa? Kalau Rasul itu menerima wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak membawa syariat baru. Nah, kalau zaman dulu itu kadang ada Rasul, ada Nabi satu waktu. Kadang satu waktu ada Rasul dua. Seperti Nabi Musa, Nabi Harun. Itu satu waktu, dua masa. Tapi zaman Nabi Muhammad, karena zaman setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi, maka ada yang namanya ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman wa innama yurithul ilma. Yang namanya ulama, yang namanya Nabi Rasul itu tak hanya mewarisi ulama, tak mewarisi dinar, duit, dirham, tapi yang diwariskan adalah ulama. Dan ulama ini yang membawa ilmunya para rasul. Iman. Jadi keyakinan yang ada dalam hati kita. Nanti selain juga rukun iman yang tadi disebutkan, terkait juga dengan rukun Islam yang itu sebagai pembuktian. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Haji kalau mampu. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi dari syahadatnya sudah nanti dibuktikan dengan sholatnya. Iman, sesuatu keyakinan harus dibuktikan. Makanya dikatakan iman adalah mutiara yang ada di dalam hati manusia, ya kan? Dalam hati. Dan iman itu nggak bisa diwarisin. Wong tuane beriman, anak jadi beriman orang. Belum tentu. Bisa jadi orang tuanya itu ustadz, anaknya suka maksiat. Bisa jadi bapaknya itu kiai, anaknya suka main judi. Sakit badan? Sakit. Soalnya iman itu nggak dapat diwariskan. Makanya kemudian kita harus mendidik anak-anak kita itu dengan keimanan sejak kecil. Supaya apa? Supaya selalu teringat, terkenang ketika dia dewasa. Ibarat pohon itu, Anda kalau punya pohon, apa itu namanya? Pohon yang suka diputer-puter, pohon beringin kecil itu. Nah, bonsai itu kan sejak kecil udah diputar-putar, kasih kawat, kasih apa itu kan. Itu gampang. Coba pohon beringinnya udah besar itu, mau diputar-putar. Ora iso, sudah gede kayak ngono muter nggo apa? Anak seperti itu, seperti pohon. Jadi ketika masih kecil, ayo nak sholat, nggak mau sholat, umurnya berapa? 10 tahun, pukul, ceplok, sholat enggak? Rasul ngajarinnya begitu, 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Supaya apa? Sholat. Wah, masih kecil nanti terbiasa. Kalau sudah kecil, sudah biasa kita ajarkan baik-baik, sholat akan jadi baik. Tapi kalau dari kecil mentang-mentang sugih duit, tadi pegawai pajak, anak itu dijar kayak ngopo, njuk HP, njuk mobil, njuk apa, tanggalan ngamplengi, tonggone anak tonggo dikamplengi, akhirnya mampu penjara. Oh, dikira dengan uang itu anak bisa menjadi baik. Kekayaan kita itu bukan di duit, yang ibu bukan di harta. Sugera umum duit sakae nek anake ora karo-karuan, anake seneng ngampengi wong, apa gunanya? Orang ngerti agama untuk apa? Kan gitu. Kalau sudah masuk penjara baru nangis, wah, nyesel. Udah nyesel dan nggak ada guna udah. Nasi udah jadi bubur. Nasi itu kalau udah jadi bubur taruh di piring, tumplek. Ya wis, harus dimakan kan gitu. Ya, jadi begitu. Tapi mempertahankan iman itu nggak ringan. Ketika kita sudah mengatakan saya beriman, itu nggak ringan. Akan banyak cobaan, ujian.
Banyak ujian yang akan kita terima karena mempertahankan iman. Iman tak bisa diwarisi. Maka kemudian kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Itu sejak mendapatkan risalah. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan risalah umur 40. Ya kan? Nabi Nuh umur 950 tahun. Sebelum dapat risalah umur itu orang ngerti. Tidak diceritakan secara detail dalam hadis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya diperintahkan berdakwah selama 950 tahun. Berarti umurnya lebih dari 1000. Katakanlah 950 tahun dakwah setiap hari ke sana kemari. Yang iman berapa? 40 tok. Berarti setiap setahun ki udah mesti ono wong siji sing mlebu Islam. Udah mesti ono. Sesuk ceramah ke sana kemari udah mesti ono sing mlebu Islam. Dilalai anake dhewe ora mlebu Islam. Dilalai bojone dhewe ora mlebu Islam. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana imannya. Akhirnya ketika sudah 950 tahun ceramah kesana kemari hanya dapat 40, wis putus asa kaya ini seorang sing gak iman maneh. Wis entek. Wis kesana kemari keliling yang didapatkan hanya cacian. Akhirnya berdoa, ya Allah, sudahlah, kayaknya sudah nggak akan ada lagi yang beriman ini. Binasakan aja semuanya lah. Ngapain mereka hidup kalau nggak beriman? Ngapain mereka itu dikasih harta, kasih kekayaan, kalau ujung-ujungnya nggak beriman? Hancurkanlah. Ini doa Nabi yang paling serem. Dari seluruh para Nabi, doa yang paling serem itu doanya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan untuk bangun kapal. Orang kafir ngapain bangun kapal di padang pasir, kurang kerjaan. Makin gila aja Nabi Nuh nih. Nabi Nuh makin gila aja gitu. Wong bangun kapal kok nang padang pasir ki piye? Nah, ono sungai bangun kapal nang sungai, isi masuk akalnya sungainya seperti sungai Nil. Sungai itu besar. Panjangnya kisaran 200 meter ada, 100 meter ada lah. 200 meter. Dalamnya sekitar 15 meter. Maka kapal Fir'aun itu kalau ke sana kemari ya naik kapal dilihat itu, lihat Nil. Dari Nil nanti langsung ke laut tengah. Dari laut tengah ke Eropa, ke Romawi, itu kemana kan gitu. Nah ini bangun kapal konang padang pasir, ya dihina sama kaumnya. Maka ketika mereka menghina, Nabi Nuh mengatakan apa? Silahkan kalian menghina saya, tapi suatu saat nanti kalian yang akan terhina. Benar, ketika sudah masanya, sudah waktunya Allah turunkan hujan lebat dari langit, dari bawah tanah muncul mata air yang luar biasa, banjir bandang. Nabi Nuh bersama kaumnya semuanya masuk kapal. Setelah masuk kapal dilihat, bojoku kok nono? Lu anakku baru kok nono? Ternyata anaknya lagi naik bukit. Teriak-teriak Nabi, wahai anakku, sini kamu cepat beriman, naik kapal sini. Aman. Anaknya nggak mau beriman, mengatakan, ya Simuni, gunung ini yang akan melindungi saya. Tenang aja, saya nggak akan pernah beriman. Saya akan naik ke gunung. Dilalai airnya naik sampai tenggelam. Sampai sebelum tenggelam itu masih Nabi Nuh masih mengatakan, wahai anakku, ikut saya. Sehari ini tidak ada yang selamat selain kami yang ada di kapal ini. Nggak ada yang selamat. Masih ngeyel anaknya. Saya akan naik ke gunung. Gunung akan nyelapan saya. Dilalai, naik terus tenggelam. Pas tenggelam apa Nabi Nuh lihat anaknya megap-megap nang jero banyu. Akhirnya apa? Ya Allah, selamatkanlah anakku. Yang namanya yang tua orang anakin kelelep. Mbok kafir yang mesti keronta-ronta toh. Ya Allah, anak saya kok kelelep. Selamatkan ya Allah. Dia itu bagian keluargaku. Tapi iman itu tidak mengenal keluarga. Kata Allah, innahu laysa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu karena telah kafir, tidak mau beriman, tenggelam dia. Makanya sampai sekarang ketika orang tua beriman, anak tidak beriman, orang tua kaya raya, orang tuanya meninggal, anak nggak dapat waris. Karena laysa min ahlik, bukan dari secara nasab biologis masih satu keluarga, tetapi dari nasab iman bukan.
maka tidak mendapatkan hak waris. Dalam mempertahankan iman, kita bisa melihat contoh-contoh lain. Dewi Masitoh, pernah dengar Dewi Masitoh? Ya. Dewi Masitoh ini termasuk sosok yang beriman percaya kepada Nabi Musa. Cuman keimanannya itu dia sembunyi-sembunyi. Karena Fir'aun ini sangat kejam. Siapapun yang ikut kepada Nabi Musa disiksa. Dulu Bani Israel dijadikan budak. Di antaranya itu Nabi Masitoh itu karena takut dengan siksaannya ini apa? Sembunyi-sembunyi nggak ngaku iman. Supaya apa? Supaya selamat dari siksaannya Fir'aun. Dilalai pada suatu kali lagi nyisir anak Fir'aun, disisir. Sisirnya jatuh. Kotak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar kerungu. Apa yang kamu katakan tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan saya. Allah itu Tuhan Anda. Allah itu Tuhan bapakmu. Sopo? Fir'aun. Wow, makin panas dia. Allah itu Tuhan semesta alam yang menciptakan langit bumi itu nyaman Allah. Maka kita semua harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Marah besar anaknya ini. Ternyata kamu mengikuti ajarannya Nabi Musa. Pengkhianat kamu. Dia lari. Langsung lapor kepada bapak. Waduh, ke bapak ini. Bapak katanya, ternyata di dalam istananya ada pengkhianat. Siapa? Pembantu saja yang selama ini bersama saya, dia itu ternyata pengkhianat. Pengkhianat emang kenapa? Dewi Masitoh, Bapak. Ya ada apa Dewi Masitoh? Dewi Masitoh ternyata mengikuti ajarannya Nabi Musa. Marah besar Fir'aun. Panggil Dewi Masitoh ke sini. Akhirnya dipanggil, diinterogasi. Hai Masitoh, saya mendapatkan berita, laporan dari anak saya. Katanya kau mengikuti ajarannya Nabi Musa. Benar nggak? Benar. Kamu ngakui bahwa kamu itu mengikuti ajaran Nabi Musa? Iya, saya mengakui. Memang apa yang diajarkan Nabi Musa? Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan Anda, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Masitoh, kamu tetap bersikukuh kepada keimananmu kepada Nabi Musa atau kamu keluar dari imanmu mengikuti ajaran nenek moyang? Saya tetap akan beriman kepada Allah. Wahai Masitoh, kalau kamu tetap beriman, apakah kamu tidak tahu akibat yang akan kamu terima? Saya tahu. Kalau kamu tetap beriman kepada ajarannya Nabi Musa, maka kau akan saya hukum mati. Apa kata Dewi Masitoh? Biasa saja, nggak mati sekarang, mati besok. Orang mati saja yang mati seumben, biasa saja. Raja engkau wahai Fir'aun yang seorang raja pun juga akan mati. Orang kaya mati, orang miskin. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semuanya akan mati. Orang mati saiki masuk ben. Wah nantang ide Masitoh. Wong wadon ning Kendal temenan. Tangkap, ikat penjara. Ditunggu sampai besok. Besok didatangi lagi, kamu masih tetap beriman? Masih. Akhirnya diputuskanlah Dewi Masitoh ini dihukum mati dengan cara dia apa? Digoreng, direbus, siapkan bejana besar, tunggu, kasih minyak satu sampai mulak-mulak, didatangkan Masitoh. Hai Masitoh, kamu tahu itu? Tahu. Apa itu? Minyak goreng. Tahu siapa yang akan masuk ke sana? Siapa yang mau saya goreng?
Tahu. Nah, nek ngerti kok isih beriman iki apa? Mending kamu ikut saya makmur. Wahai Fir'aun, kau hanya akan bisa menggoreng tubuh saya, tapi nggak akan mampu menggoreng iman saya. Luar biasa keimanan seorang Bunda Masyitah. Karena kekuatan imannya itu, dan dia tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang, tetap percaya kepada ajarannya Nabi Musa, la ilaha illallah, maka kemudian dilemparkanlah Bunda Masyitah ke minyak yang sangat mendidih, menggepar. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Resiko sebuah perjuangan. Zaman saiki dikasih Indomie murtad. Kasih beras 2 kilo, 3 kilo langsung komen ngendi ning gereja pengendi. Langsung kelalen karo pengirane. Masalah. Dikiranya hidup itu hanya di dunia, padahal kelak masih ada hidup yang lebih panjang. Urip nang dunya ki pirang taun toh? 50, swidak, 70, koyok Nabi Nuh wis 150 tahun. Wah surah, koyok Nabi Adam 2000 tahun. Doa, mati enggak? Mati, karena kita semuanya akan mati. Yang kekal hanya akhirat. Hidup di dunia itu enggak akan lama. Maka kita harus berpegang kepada keimanan kita. Ketika Masyitah ini masuk ke dalam bejana air, suatu kali ketahuan. Ternyata istrinya Fir'aun, namanya siapa? Asia. Juga ngikutin ajarannya Nabi Musa. Marah besar Fir'aun. Ini pengkhianat ternyata ada di dalam istana. Setelah kemarin Masyitah pembantunya ikut Nabi Musa, sekarang istrinya sendiri. Marahnya minta ampun Fir'aun. Tangkap istrinya. Wahai istriku, sakjane nyongki yo seneng mencintaimu. Ini kok yang ngono, jan sakitnya tuh di sini. Ya kan? Sakitnya di sini ya. Wah, kayak senang buat sing apal ya. Kok bisa-bisa itu jan. Ora nyono nek kowe kok jem ikut Nabi Musa ki ora nyono. Piye ceritane ki? Mboknya kamu kembali ke ikut saya. Ini harga diri saya hancur. Seakan-akan diinjak-injak. Bojoku dhewe. Iya, nangis Fir'aun. Gara-gara bojone dhewe mlebu Islam ngikuti Nabi Musa. Diperintahkan kepada istrinya, kamu mau nggak masuk kembali kepada ajaran nenek moyang? Nggak mau. Lu aku ke Tuhan. Oh, Fir'aun kok nggak ke Tuhan loh. Ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan yang maha tinggi. Karena bisa bangun piramid. Oh, piramid kira umum. Piramid ki tumpukan batu, kotak-kotak. Sak kotake batu itu mungkin kisaran 4 meter persegi. Beratnya 500 kilo. Ditumpuk sampai 150-an meter. Numbuke ngopo? Ngangkate priye? Zaman saiki pakai mesin modern, zaman biyen pakai apa? Makanya Fir'aun sombong, iso gawe piramid dengan tumpukan batu-batu seperti itu, padahal kayaknya nggak dilem. Iya, kayak tak diutak-utak nono lime. Ini kok ora gigal. Ora, Bro. Bro tak tilang. Ada lubangnya, jadi mau bunyi lubangnya nang jero. Jadi yang namanya piramid itu tinggi, ada lubang masuk ke dalam. Ke atas. Lubangnya kecil, mana itu merunduk begini. Saya ikut masuk, penasaran, oh no pon jero niki. Ternyata naik ke atas ada ruangan segini. Sumpek nang jero panas. Ada kotak, di tengahnya ada kotak. Kotaknya itu ada lubang. Ternyata situ kuburan. Wah, nang jero kuburan ternyata. Kuburannya gedene umum loh. Kuburan tuh apa? Isinya Fir'aun. Ini Fir'aunnya nono. Fir'aunnya udah diambil dibawa ke museum. Ya. Di museum itu Fir'aun itu banyak. Kan Fir'aun itu nama raja. Kayak kita itu Sri Sultan Hamengkubuwono I.
Sri Sultan Hamengkubuwono II. Namanya kan macam-macam, tapi julukannya sama di Mesir. Jadi Fir'aun ada Ramses I, Ramses II, ada macam-macam lah, Hatshepsut dan lain-lain. Ada yang wajahnya itu mirip-mirip orang Indonesia. Orang sing guyu. Ini orang Rasul loh. Jadi pas minggu Arab guyunya gini. Yang Fir'aun ini orangnya sangat kejam sekali, zalim sekali. Ya, Fir'aun ini. Maka ketika istrinya ini tidak mau mengikuti ajarannya Fir'aun, ditangkap, dihukum. Sama dihukum mati, tapi tidak digoreng. Mesake nek digoreng. Bojone dhewe mosok digoreng mesake. Ora tegel. Ora tegel Fir'aun. Akhirnya dia apa? Dibawa ke padang pasir. Diikat kakinya, tangannya batang. Ditinggal. Men, mati dewi, mati karena kepanasan. Lo padang pasir jangan dianggap kayak di sini. Di sini masih ada hujan, masih ada angin. Di sana itu kalau musim panas, panasnya berapa? 48 derajat. Meh separuh nih air mendidih. Walah, yang panas itu anginnya. Wow, jadi kayak semburan api loh. Panas si romo. Jan panas. Bu onang ngomong kayak kipas angin gimana nambah panas? Iya, di rumah itu kalau ada kipas angin itu nambah panas. Soalnya kan kipas angin itu kan ngasih angin kan. Yang panas itu angin nih. Oh iya. Nah, makanya biasanya kalau pakai AC. Nek wong sugih. Nah, sing ora duwe ya tetap nggak. Kalau yang di Sudan lain lagi. Sudan itu kalau tidur karena sana lebih panas lagi, di atas 50 derajat. Kelambi ini di cuci sih, pakai. Wah, pantas seger. Kasur siram. Turu. Datangi terus garing kabeh. Kambine terus garing. Kasurnya bagus garing. Saking panasnya. Yang saya heran kok ono sing urip nang kono. Kok gelem. Nah, itulah yang manusia itu seperti itu. Hebat manusia itu bisa hidup di seperti itu yang panasnya minta ampun, bisa hidup di Siberia yang di bawah 0 derajat. Yang hanya si orang umum. Semua bisa urip. Ya kan? Ya kok gelem urip nang kono. Mbok urip nang Indonesia. Silir-silir kepenak ono udan. Bawahnya tanah, iso nanam apapun bisa. Enak nang Indonesia surga. Nah itulah. Tapi peradaban besar di sana, di Mesir. Ya. Akhirnya diikat tangan kaki di padang pasir. Apa doanya? Rombi benili ayataka baita fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya ini istana di surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Selamatkan saya dari, bukan dari Fir'aun, amal perbuatannya Fir'aun. Oh, apa bedanya? Nah, selamatkan dari Fir'aun maksudnya awak dulu selamat. Oh, ini imannya udah mesti selamat. Kejaba bocah sing jenengane selamat nang dindi selalu selamat. Iya. Pak Selamat, makanya kena pengen selamat anaknya jenengi selamat. Nangan juga tetap selamat. Bukan kecelakaan ya selamat toh. Mau jenengannya selamat. Iya kan? Jadi dari perbuatan Fir'aun, perbuatannya Fir'aun itu apa? Perbuatan yang dolim, perbuatan yang kafir, yang ngaku Tuhan. Jadi selamatkan saya dari perbuatan Fir'aun yang seperti itu. Biarkan saya beriman kepada Allah. Ini dungane istrinya Fir'aun. Selamat keimanannya. Tapi, nah, Nabi Musa selalu berdakwah. Nabi Musa ini pemberaninya luar biasa. Sangat pemberani. Bayangkan, Fir'aun sedang kuat-kuatnya, sedang jaya-jayanya di masanya, tentaranya ora umum kuate, kok dia datang berdua sama Nabi Harun ke Fir'aun ceramah. One ora wong kendel ora ono.
Ning yang jenenge Nabi Musa ki wonge terkenal gede kekar. Bani Israel itu sama Nabi Harun berani. Tapi nek sama Nabi Musa nggak berani. Iya, Nabi Harun ki wonge lembut. Toleran. Makanya ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai mau mendapatkan wahyu, kemudian Bani Israel ditinggal kepada Nabi Harun, Bani Israel sudah nyembah pedet, hanya beberapa orang yang nggak nyembah pedet. Nabi Harun mau ngingatin, sudah ngingatin nggak gelap, ya wes nungguin Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tekoran dikamplengi ke Nabi Musa. Bener Nabi Musa datang, kaget Nabi Musa, kok kayak ngomong saiki, Harun kenapa kamu biarin? Kenapa kamu biarin Bani Israel nyembah pedet, nyembah sapi? Zaman saiki ya ono kok nyembah sapi ya. Iya. Kalau kita ke Kudusan itu adanya sotonya soto kebu, kudu soto sapi. Sebabnya menghormati mereka yang nyembah sapi. Sapi disembah. Pengen dia waktu COVID, telek sapi dibuat mandi. Katanya buat mengusir COVID. Walah, jenis temen. Jorok. Ini bahasanya wong tretet. Jadi pada waktu itu Nabi Musa ini pemberani, tegas. Dan dia memang berasal dididik, dibesarkan oleh Firaun. Jadi Firaun ya tahu Musa ini sopo, ngerti. Kalau orang lain selain Nabi Musa mungkin sudah langsung ditangkap masuk penjara. Tetapi karena yang datang itu Nabi Musa yang dia itu besar di kerajaan, ibaratnya kayak anak angkatnya lah. Anak angkat yang datang pulang setelah sebelumnya itu melarikan diri. Jadi ya satu sisi ono rasa kangen. Tapi sisi lain ya kok ngono wong ya. Malah balik lo, ya kan gitu. Tapi diterima, dialog ya dialog. Keluarkan mujizat Nabi Musa ke wakeh. Tangannya dimasukkan gini doang. Keluar gini itu udah langsung kayak matahari. Nah. Nabi Musa. Orang beriman kata datang nyerang pertanian hancur babak belur. Masih enggak beriman. Mintanya Nabi Musa jadiin hilangkan kata. Kalau katanya semua hilang saya beriman. Katanya hilang, enggak beriman lagi. Akhirnya keluar lagi mukjizat darah. Semua air jadi darah. Mau minum darah. Sungai Nilnya mau nyuci darah. Semua kabeh jadi darah. Bingung. Firaun. Sampai kemudian datangi Musa, panggil Musa. Wahai Musa, nyerah, saya nyerahlah. Pokoknya tolong airnya itu kembaliin jadi air lagi. Jangan darah. Kita sudah bingung ini, sudah nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa ngapain, kurus kering. Kembalikan pada air. Nanti kita beriman. Nabi Musa berdoa dikembalikan menjadi air. Tetap orang iman. Wes macam-macam lah. Belalang datang, ribuan belalang. Menghancurkan pertaniannya Mesir. Sampai berbulan-bulan akhirnya menyerah Firaun. Panggil Musa. Musa dipanggil, tolong hentikan serangan belalang. Kalau belalangnya hilang, kita beriman. Nabi Musa berdoa, sapa ngerti barki Firaune beriman. Ora iman meneh. Jan lho. Suara umum. Wae Firaun ora umum pokoke. Bejaji bahasa tretek. Dugal. Nah, maka jangan mirip sama Firaun lah. Wasai pun jangan mirip. Soalnya ngono kae Firaun iki. Karena sudah menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Musa ini sihir, ini kayaknya sihir Musa ini. Sihir dilawan pakai tukang sihir. Akhirnya apa? Dia buat pengumuman kepada para tukang sihir, dukun-dukun, ahli tenun, ahli santet, yang ada di negeri ini. Silahkan daftar ke sini, siapa yang lulus seleksi nanti akan dibuat kelompok melawan Nabi Musa. Sing menang, kalau semuanya kalian menang, maka kalian akan mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di negeri Mesir. Oh, ternyata oke sudah daftar. Banyak yang daftar, akhirnya satu kelompok dibuat tim. Panggil Musa, panggillah Nabi Musa. Wahai Musa, saya tuh tahu kamu itu bisa tongkat
jadi ular. Tangan masukkan ke saku, keluar cahaya. Ada kata air sungai Nil yang selama ini kita minum, kita buat masak, berubah jadi darah. Ada apa tadi itu? Jarat belalang yang keluar segitu buahnya. Saya tahu itu pasti sihir. Saya juga punya kok tukang sihir. Dikumpulkan tukang sihir. Saya juga punya tukang sihir. Ayo kita tanding. Kapan? Kapan? Sepakatilah. Kapan? Oke. Jumat Kliwon. Wah, Jumat Kliwon kan sekti-sekti dukune. Sandat-sandat kan biasanya mulainya kan Jumat Kliwon. Nanti 3 hari sebelum hari H, sebelum Jumat Kliwon sudah mulai dikirimkan sedikit-sedikit. Sedat. Nanti kalau malam Jumat Kliwonnya baru teluhnya kirim. Meledak kalau mental wong beriman. Nek orang beriman ya melebu. Nanti perutnya jadi kembung, masuk rumah sakit sehat deh. Hanin kok sakit, duduk piye ya? Akhirnya pulang ditanya, kamu biasa sholat ora tau sholat ya? Sholat, makanya kamu sholat, kamu ngaji, insya Allah tenun ki mental. Nanti dipian ki koyo ana meledakan. Kalau yang di dunia sihir-sihir ngerti. Paham. Oke, akhirnya malam Jumat Kliwon kumpul pas hari sakral, hari sakti. Kumpul. Sekarang siapa yang mulai duluan? Yang mulai duluan silahkan. Nabi Musa mempersilahkan. Silahkan Anda wahai Fir'aun yang sudah mempersiapkan tukang sihir begitu banyak, sak komplotan, wis pokoknya titik penghabisan lah. Silahkan. Akhirnya mereka melihat tali dilempar jadi ular. Tapi sihirnya ini sihirnya aneh. Sihirnya ini dia sebenarnya sihir yang belum tingkat tinggi banget. Saharu a'yunan nas, menyihir mata manusia. Menyihir mata manusia itu apa maksudnya? Tali ini sesungguhnya tali, bukan ular. Hanya saharu a'yunan nas, mata orang itu yang tersihir seakan-akan ular. Jadi takut, diwuh akhirnya umum cilik-cilik, wuh do mundur. Nabi Musa ya wedi mundur. Wah kok ulah pirang-pirangan nih. Yang namanya mukjizat itu kalau Allah belum perintahkan nggak bisa. Bahwa waktu itu langsung Nabi Musa langsung lempar tongkatnya. Ya tetap tongkat. Nek udah dikehendaki tongkat gebuk-gebuk nih tongkat ada diulang. Sampai kemudian datang perintah Allah, wahai Musa lempar tongkatmu. Baru dilempar. Makanya kalau zaman saiki kok kayak ono sing umpamane sing jenengane Gus Samsudin umpamane. Sing bisa sakti-sakti nih. Wes. Itu namanya main tipu-tipu. Nah, main tipu-tipu aja itu. Paling baca aja ngaji ini pakai kitab namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Yang duwe bukune. Bahasa tretep. Mujarobat yang dia pakai, saya juga punya mujarobat. Pakai Al-Jafar, hanya dua Al-Jafar. Neng kitab putihnya tandingannya usul sihri, ya punya untuk tandingan buku-buku sihir. Nah, itu sihir itu. Bilangnya ilmu hikmah dari mana? Pret. Ilmu hikmah. Rawono sing jenenge ilmu, aja gelem dabusi sing jenenge ilmu hikmah. Sihir. Wah, tapi kan pakai Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Jabbar, Al-Khaliq. Ngapusi. Memang pakai Asmaul Husna niate beda. Innamal a'malu binniyat. Hanya niate nggo kesaktian sing teko jin. Gue lihat batu di sana. Batunya mabur. Wah, ke jin. Mbok kayak pakai Asmaul Husna kayak nggo bismillahirrahmanirrahim pakai Fatihah. Oh no lo dukun pakai mau nyantet pakai baca Fatihah. Oh no. Aku kayak nyantet kok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allah. Aku iso hasin. Soalnya nyantet iman innamal amalu bin niat. Kamu aja percaya kok Gus Samsudin, Bos Tommy sapa wis, ora salah. Ilmu hikmah kayak spread. Oke. Iya. Sihir. Itu sihir putih, orang sihir kok putih, hitam sihir kyo sihir. Nono sing jenis sihir putih. Men ora gampang dapusi. Soalnya zaman modern ku ngene iki ternyata masih banyak dapusi.
Wong ponari pakai es teh celupan kok pakai batu meteor tuh bawa pengagune. Celupan itu kok pengikuti akhirnya umum. Jan gumun sampai beritanya tekan Mesir. Ada berita sing api-api, ada ponari sing menggandakan uangnya sama sendiri. Sopo kasih masuk penjara kayak. Butuh ya, kalau Gayus asli dia bisa menggandakan duit tuh dari sini keluar banyak lagi keluar lagi duitnya tuh kayak Gus Sopo kan bro ya. Kok profesor melu, profesor dokter lu, ya kok melu jan gumun yang nalare nang ndi ke jan ora ketemu pirang perkara ke jan bingung. Ya beritanya tekan Mesir. Ini kan ora ketemu nalar, makanya nggak ada yang namanya sihir putih, sihir hitam, kabeh sihir no. Akhirnya apa? Ketika saharu ayunan nas, orang lihat, ulo. Nabi Musa yang lihat bagi ulo. Tapi ketika Allah perintahkan wahai Musa lempar tongkatnya, dilempar tongkat ternyata jadi ular beneran. Tukang sihir kok kaget kabeh don jengkir meletek kabeh. Ulo beneran, gede tenan. Karena dia tahu yang dia lempar itu tali. Hakika ular beneran. Anjir ularnya itu kayak ular kobra gede, sak mini 3 meter, mangani ular-ular kecil cepluk sampai entek. Gurih. Ular iki ngomong-ngomong, gurih. Akhirnya apa? Tukang sihir ketakutan. Wah ini bener ini. Ini bukan sihir asli ini. Wong yang lainnya tukang sihir semuanya ngelihat ini tali kok. Nah ini punya Musa apa bukan tongkat jadi ular beneran. Aku kemudian talinya dimakan gurih renyah piye ceritane. Ketemu pirang perkara. Akhirnya apa? Semua tukang sihir, tukang santet, tukang teluh yang awalnya itu dukung Fir'aun menjadi bala tentara Fir'aun sujud semua menghormati Nabi Musa. Sujud beriman kepada Nabi Musa. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Fir'aun jenggirat wuluh. Malah tukang sihir sing beriman kabeh kepriye. Kalian ini wahai tukang sihir tentara ternyata kalian sudah bersekongkol ya. Bersekongkol dengan Musa untuk menghancurkan saya ya. Ternyata ini makar ya. Kalian tangkap. Akhirnya tangkap sihir. Tangkap. Setelah itu dimasukkan ke penjara. Hari berikutnya di sidang. Wahai tukang sihir, kalian ternyata telah berbuat makar, kesalahan yang sangat besar. Kalian akan saya hukum. Akan saya hukum dengan sangat sadis. Yang tidak pernah saya hukum orang seperti kalian. Tukang sihir biasa aja. Ramati saya masih ngisuk. Wahai Fir'aun, silahkan kamu hukum kami apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun yang kamu lakukan wahai Fir'aun hanya bisa menyiksa tubuh saya. Hanya bisa mengobrak-abrik jasad saya. Tapi sedikit pun tak akan mampu menggoyahkan iman saya. Oh ngono toh. Iya. Nantang. Oh, akhirnya dihukumnya apa? Dikerek nang wit kurma. Gampang wit klopo nang Indonesia. Kayak wit klopo kan kurma kan mirip. Digantung di pohon kelapa semuanya. Bukan gantung kepalanya, sini. Orang mati gantung ini. Sampai atas dia apa? Dimutilasi setitik. Kakinya potong. Lidahnya potong. Tangannya potong. Dimutilasi. Tapi mereka tetap teguh la ilaha illallah. Mempertahankan iman. Dan mereka para penyihir ini hanya mengatakan kepada Fir'aun ketika setiap multis langsung satu cetar kakinya patah. Fir'aun, kamu hanya dapat menghancurkan tubuh saya, tak akan mampu menggoyahkan iman saya. La ilaha illallah. Kaki satu lagi, jatuh duda. La ilaha illallah.
Allah. Luar biasa kejamnya Fir'aun. Tetapi siapa sangka Raja Fir'aun yang merasa paling tinggi, yang merasa ngaku Tuhan, yang ngaku ana rabbukumul a'la, matinya apa? Ditenggelamkan oleh Allah. Bukan di darat, lebih bawah lagi, direndah rendah-rendahnya. Ketika mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah. Sampai Laut Merah ya Nabi Musa bingung. Lagi lautan piye, kayak nyebrang orang di kapal. Bani Israel ya bingung, Musa ini gimana Musa? Pada bingung. Sementara di belakangnya tentara Fir'aun sudah sangat banyak. Sudah makin mendekat. Musa gimana nih? Cepat cari solusi. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah SWT. Setelah berdoa, kemudian Allah perintahkan, wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Maka bismillah, dipukullah tongkatnya itu sehingga terbelah menjadi dua. Jadi jalan ini mulus kayak tol. Ora. Buka kan juga tol Melayu enak, gue kepenak. Hanya airnya yang terbelah kanan, kiri. Jalan ini yang namanya laut ya terjal naik turun batu-batuan, padang pasir, kan? Pasir apa? Yalah ya angel. Yo ketakutan burine Fir'aun yang ngejar, malah Fir'aun yang ngejar. Sampai selamat sampai di tepi semuanya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan lagi tongkatmu. Pukul jedek, tenggelamlah Fir'aun. Akhirnya Fir'aunnya meninggal. Kelelep. Bar kelelep weruh molo ikat malaikat Israil. Makanya kalau ingin melihat malaikat caranya apa? Masuk ke air 3 jam untuk lihat malaikat. Kayak Fir'aun. Fir'aun berkelelep, weruh malaikat tuh bener ternyata malaikat Israel. Nah. Ini jadi ujian keimanan berat. Bukan hanya zaman dulu, zaman Nabi Muhammad juga sama. Podo abote. Ada satu keluarganya Yasir. Jadi keluarga itu ibunya namanya Sumayyah, suaminya namanya Yasir, anaknya namanya Ammar. Keluarga ini beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya budak, dia bukan dari suku yang terhormat. Kalau dari suku Quraisy, dari suku Bani Hashim atau dari Bani Umayyah, meskipun orang Quraisy itu benci sengit, insya Allah selamat. Karena dari suku yang terhormat. Makanya Nabi Muhammad meskipun dari awal ngaku Nabi nggak dibunuh, paling diejek, paling dilempar kotoran. Karena dari suku yang terhormat, apalagi dibela oleh pamannya Abu Thalib. Sama istrinya yang luar biasa namanya Bunda Khadijah. Wah, itu 2 orang yang luar biasa terhormat di sukunya. Makanya ketika 2 orang ini meninggal dunia, langsung mengadakan konferensi untuk melakukan upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Ini rawani membunuh sendiri nang tengah jalan. Wow, Muhammad tak bunuh, rawani. Harus kelompok suku semuanya. Soalnya apa? Kalau 1 lawan 1 nanti dikisos. Mesti itu peraturan Arab, zaman Arab sebelum datang Islam seperti itu. Kalau ada yang membunuh dikisos. Sampai di Mesir sampai sekarang kalau ada yang membunuh ya dikisos sama. Di Arab Saudi dipenggal. Penggalnya di halaman masjid, ditonton. Nonton ke wong dipenggal, ngeri teman. Kalau di Mesir digantung. Ya. Kalau di Indonesia ditembak. Setelah 10 tahun kalau dia terbukti akhlaknya baik, orang itu dihukum mati. Nunggu 10 tahun sekarang hukum mati, tunggu 10 tahun dulu. 10 tahun akhlaknya apik nang penjara orang macam-macam, kasih remisi. Terus 20 tahun penjara kan Indonesia. Tapi mungkin paling kepenak urip nang Indonesia. Iya. Korupsi triliunan miliaran lebu penjara 5 tahun 3 tahun engko dapat remisi 17 Agustus ya metu kepenak. Menang Saudi nang Mesir langsung digantung, ditembak. Jadi begitu. Sumayyah ini suatu kali ditangkap. Sak keluarga ditangkap kabeh. Sumayyah ditangkap,
suaminya ditangkap, Ammar ditangkap, disiksa. Siksa luar biasa penyiksaannya. Kalau ada yang pernah lihat film G30 SPKI, ngono kae. Pakai besi yang dibakar, taruh di belakangnya, nyos. Masukkan kepalanya, taruh ke dalam air, sampai budak. Cuman belum sampai lihat malaikat, naik lagi. Masukin lagi malaikat serap teko, urung teko, naikkan lagi, kan gitu. Luar biasa penyiksaannya. Tapi Sumayyah ini meskipun ibu-ibu wanen, nantang. Kalau Abu Jahal ya nantang, Abu Jahal kamu ngapain saya? Nggak akan kamu bisa mengubah iman saya. Kamu nyiksa kami seperti ini, kami tetap akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oh ngono, iya. Akhirnya apa? Sama Abu Jahal, tangannya ikat kanan, tangan kiri diikat, ikat kuda sana. Wes gini di. Kasih satu orang pembalap naik kuda sini, satu pembalap kuda sana, tanya, kamu masih beriman? Masih. Masih mengucapkan la ilaha illallah? Masih. La ilaha illallah. Ahad. Kudanya sedih, pecut jeder, soalnya jeder, lari ke sana terbelah. Syahid. Maka Sumayyah disebut dengan syahid pertama dalam Islam. Perempuan. Sebagaimana juga Masitoh, perempuan. Sebagaimana juga Bunda Asia, perempuan, para pejuang. Syahid pertama itu perempuan. Buat menerima agama ini. Bilal. Bilal apa meneh? Bilal ini budak. Wis jam piro ki engko keluwian. Jare jatahe cuma sak jam e. Engko nek kliwan sekon sak jam engko ora bisa bali. 16. Sampai jam berapa ini? Lanjut nih. Bilal ini juga mempertahankan keimanan juga nggak mudah. Bilal bin Rabah, orang hitam dari Ethiopia. Ethiopia itu kalau dulu terkenal negara yang, kalau di zamannya dulu terkenal negara kuat. Raja Abraha, bukan raja sebenarnya, Gubernur Abraha itu dari Ethiopia aslinya. Yang tentara gajah yang sampai menguasai Yaman itu Ethiopia. Dulu negara dikuasa kuat. Jadi negara kuat itu dulu ada Yaman, ada Ethiopia, ada Mesir, ada Romawi, ada Cina, ada Indonesia rungono. Ya, masih prasejarah. Ya. Karena muncul sejarah di Indonesia itu sejak Aji Soko Jarine Ono Coroko, ya kan? Nah, itu Aji Soko. Itu tahun abad 1 Masehi. 1 Masehi itu kalau di Timur Tengah sana sudah yang namanya Mesir itu peradaban 7.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kisaran 9.000 tahun. Peradaban sono kerajaan gede kuatnya zaman 9.000 tahun nih sebelum Masehi. Indonesia zaman Aji Soko sih mulai kenal huruf, mulai ono kerajaan, ya kan? Gitu. Nah ini si Bilal bin Rabah mempertahankan keimanan karena dia seorang budak dilalai, ditangkap, hampir mirip ceritanya istrinya Fir'aun, ditaruh di padang pasir. Cuman Bilal ini karena orangnya perkasa, bajunya dicopot, padang pasir dan panas. Saya itu kalau siang-siang kalau nggak pakai sandal nggak kuat, panas banget. Padang pasir itu luar biasa. Kayak apa ya? Kayak api dia itu, kayak bara, panas. Dijemur di sana, di atasnya ditaruh batu sambil dipecut, cambuk, cetar. Cambuknya ujungnya ada jeruji. Beriman, kamu masih beriman? La ilaha illallah, cetar. Kamu nggak mau menyembah Lata wal Uzza? La ilaha illallah, cetar. Kamu nggak ingin kembali kepada agama nenek moyangmu? La ilaha illallah, cetar. Getih tok awake rupane.
Siapa itu? Bilal bin Rabah. Dilalayona Abu Bakar sewonge yo sugih datang ke situ. Udah ini kan budak tak tuku. Ini mahal, mau berapa? Ini harganya 1 miliar. Ora apa-apa tak tuku saiki 1 miliar. Gampang. Akhirnya menjadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal. Ada lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil pendek, kecil, kakinya ini agak pincang. Jadi kalau jalan tuh klik nih. Tapi perawi hadis yang sangat ternama. Pernah Ibnu Mas'ud itu manjat pohon. Pas manjat pohon gitu, sikile itu ketok ini gitu, miring ini. Sahabat itu sing guyu. Waduh, Ibnu Mas'ud sikile. Nabi dengar marah besar Nabi. Kalian pernah tertawakan kakinya Ibnu Mas'ud? Kalian tahu enggak? Kakinya Ibnu Mas'ud itu nanti di akhirat lebih berat dibanding gunung Uhud. Menang kabeh sahabat. Jojo ngapura karo Ibnu Mas'ud. Dan masuk Islam Ibnu Mas'ud itu masih masuk Islam jika kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin masuk Islam. Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Wong cilik pincang langsung minta diajarin, ya Rasulullah, ajarin saya. Diajarin surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Diajarin surah Ar-Rahman, langsung hafal. Wong Arab cerdas-cerdas. Nek buku jangankan Quran, nek Quran biasa ngapal Quran. Buku tebel-tebel iso dihafal ya. Utai wong Arab kayak komputer. Di Azhar itu masih manual, nggak pakai komputer, masih pakai kertas ditulis. Saya 2005 saya lulus S1-nya. 2012 saya datang lagi ke Al-Azhar mau minta kopi ijazah. Kopi ijazah. Berarti 6 tahun silam. Cuman ditanya nama siapa, lulus tahun berapa. Yang namanya file malah file paling lemari sakake ini. Aku cuma ngene lagi, langsung ketemu. Lagi langsung diambilkan terus ulang nih. 6 tahun loh. Cuma ngene lagi. Ambil. Nah. Mesir, Arab. Ibnu Mas'ud seperti itu langsung apa? Barapal apa? Langsung ke Ka'bah. Di Ka'bah maca Quran kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Wah, orang tuh geger. Suara sopo ki. Wah, ternyata Ibnu Mas'ud cah cilik ngono. Wani-wani ini maca Quran nang Ka'bah. Diantem, ceplok. Siapa yang mukul? Abu Jahal. Ngasih maca Ar-Rahman. Ulang lagi, ceplok. Sampai tersungkur. Bedu. Oh, sini itu bengkak. Bedu. Bosok ngendi? Sininya itu pecah. Ibnu Mas'ud telinganya pecah. Bolong sini. Langsung ada sahabat lain lihat, langsung diangkut Ibnu Mas'ud dibawa ke Rasulullah. Ini kenapa Ibnu Mas'ud? Sahabat lain bilang, Ibnu Mas'ud ya Rasulullah, habis kemarin dari sini langsung ke Ka'bah mau Quran di Ka'bah. Kenapa kamu lakukan wahai Ibnu Mas'ud? Bukankah kita ini dalam kondisi yang benar ya Rasul? Iya benar. Kalau kita benar, mengapa kita tidak berani menyuarakan kebenaran? Ya tapi kamu kan tunggu dulu lah. Akhirnya dia dirawat. Setelah sembuh, kesana lagi, ke Ka'bah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kamplang gimana ya gerbong? Beda-bedu. Awake wajah ora bentuk meneh. Gede-gede. Kayak tomat. Akhirnya dibawa lagi ke Rasulullah. Ya Mas'ud, kenapa kamu lakukan ini? Bukankah kita benar? Iya benar, kita benar. Sekiranya kita benar, mengapa kita tidak berani menyuarakan kebenaran? Ini Ibnu Mas'ud. Sampai terjadi suatu kali terjadilah yang namanya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah terus perang Badar.
Waktu perang Badar, Ibnu Mas'ud meskipun kecil jalan ini naik kudanya lincah. Kon dilalai lihat Abu Jahal wis nginceng Ibnu Mas'ud. Awas lagi. Rasa boys nggak akan bisa lari sekarang ini. Ibnu Mas'ud dilalai lagi ngomong-ngomong kok ada yang melempar tombak di kudanya Abu Jahal jatuh jeblok. Abu Mas'ud langsung lari, kencang naik kudanya, naik kuda langsung setelah dekat dengan Abu Jahal, dia loncat dengan pedangnya, taruh di sini Abu Jahal. Nggak akan bisa lari lagi kamu wahai Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Halah, sikil cilik gue numpak nang dadaku, dada yang terhormat. Marah Ibnu Mas'ud, ini sudah mau mati masih sempat-sempatnya menghina saya. Langsung penggal kepalanya. Berarti dipenggal kepalanya, mau dibawa ke Rasulullah, diangkat dasi abot. Orang kuat Mas'ud. Tengok ada tali, akhirnya ambil tali. Sininya Abu Jahal lubangi. Dilubangi, diikat, digeret. Digeret sampai di hadapan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza Abdullah. Wahai Rasulullah, ini musuh Allah. Rasul ketawa. Kenapa? Teringat masa lalu. Apa kata Rasul? Wah, Ibnu Mas'ud nih. Kosong. Dulu ini yang menampar kamu, yang membuat telinga kamu itu bocor bolong, gantian kamu sekarang yang bolong. Kosong. Iya, makanya Rasul senyum waktu itu. Wah, satu katanya. Ya, jadi perjuangan umat Islam seperti itu. Tapi kalau kita lihat para pembela kebenaran, para pembela iman luar biasa. Dan pembela-pembela keimanan itu bukan hanya tergolong dari golongan laki-laki, bukan. Kalau laki-laki banyak, kita tahu Abu Bakar yang luar biasa. Kita tahu Umar. Wow, Umar ini preman dulunya. Umar masuk Islam umur berapa? Kisaran 27 tahun. Masih muda. Utsman itu kisaran 34. Masih muda. Abu Bakar kisaran 37. Jadi yang menopang, yang mendukung perjuangan Islam itu para pemuda. Ali bin Abi Thalib 7-8 tahun, masih muda. Ya. Ada namanya sahabat Usamah. Usamah itu waktu Rasul mengirim pasukan ke Romawi, yang jadi jenderalnya siapa? Usamah. Umur berapa? 16 tahun. 16 tahun jadi jenderal. Nah, ini jadi kemajuan Islam banyak ditopang oleh golongan muda. Kita tahu yang laki-laki banyak lah, Khalid bin Walid, Saifullah, Hamzah. Perjuangan yang kemudian di perang Uhud syahid, yang ditelorong sininya, dadanya, sama Hindun. Hindun itu pendekar wanita dari orang Quraisy. Melihat Hamzah terkapar, langsung didatangi, dibelah dadanya, ambil jantungnya dimakan. Ini si Hindun, saking sengiti ke Rasulullah dan karena sahabat-sahabat Rasulullah. Sengiti Romo, apalagi sama Hamzah, sengiti Romo. Maka ketika Hamzah itu terjatuh, langsung mendekati Hamzah, diambil jantungnya. Ini Hindun, ini pendekar Mantili ya, Lasmini ya. Lasmini, sing jahat kan Lasmini. Mantili kan tanda api. Zaman biyen juran sandiwara radio, kalingan. Tekan Mesir. Ya kan? Sahabat wanita juga banyak. Ada namanya Nusaibah, perempuan. Dia punya suami namanya Zaid, punya anak namanya Ammar. Waktu perang Uhud, ikut semua satu keluarga membela Rasul. Zaid suaminya syahid, Ammar anaknya syahid. Posisi dia biasa di tenda, jadi tim logistik. Jadi kalau ada sahabat yang terluka yang dibawa di tenda, tim logistiknya di situ. Hak umat Islam terdesak, hak Rasul jatuh dari kuda, kaget. Kemudian semua orang Quraisy menyerbu Rasul, ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya karena di dekat dia itu ada musuh juga, ada yang sudah meninggal, dia ambil pedangnya, dia bela Rasulullah SAW.
Siapa? Nusaybah. Ikut perang. Melindungi siapa? Melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat lain juga sama-sama lagi bingung, lagi terdesak. Perang Uhud ini umat Islam kalah. Kalau perang Badar menang. Perang Uhud dilalai. Pas perang Uhud itu strateginya Rasul itu begini. Ini jalan. Kalau yang ada yang pernah umroh. Yang umroh ya, pernah ke daerah Uhud ya. Daerah Uhud itu kan itu ada bukit itu. Bukit bawahnya yang di lembah itu yang ada kuburan Uhud. Kuburan para syuhada. Di sana itu Rasul ke sana sudah wanti-wanti nanti yang di atas itu ada tukang panah. Yang di bukit tukang panah. Rasul pesan jangan turun. Apapun kondisinya jangan turun. Karena Rasul sudah feeling ini strategi yang sangat penting. Kalau turun nanti orang Khalid kan waktu itu Khalid belum masuk Islam. Masih menjadi jenderalnya orang kafir Quraisy. Khalid ini terkenal strateginya luar biasa. Makanya ketika dia masuk Islam sepanjang sejarah nggak pernah kalah perang dengan Romawi dan siapa kalau yang mimpin Khalid mesti menang. Ya, pinter orangnya strateginya. Udah pesan ke itu Rasulullah jangan turun. Akhirnya ketika perang di bawah lembah itu orang-orang kafir Quraisy membuat strategi mundur. Pas mundur barang bawaannya mereka bawa barang bawaan itu emasnya lah apanya itu dilemparin. Ternyata cuma buat strategi. Supaya apa? Supaya tukang panah yang di bukit pada turun. Akhirnya pasukan Quraisy disuruh mundur ke belakang. Pas mundur ke belakang, yang di bawah rebutan harta. Wah, udah menang kita kumpulin, ghanimahnya kumpulin, kan gitu. Harta rampasannya kumpulin. Yang di atas, wis menang ki. Dia medun. Hanya ada beberapa orang mengingatkan jangan, Rasul mewasiatkan kita tetap di sini. Jangan turun. Tapi sebagian turun, enggak di perang sudah selesai. Kumpulin ghanimah. Sudah turun ngumpulin ghanimah. Orang ngerti si Khalid muter naik ke atas bukit. Di atas bukit masih ada beberapa orang kaget loh tentaranya mau ke atas. Bener. Akhirnya mereka perang di atas hanya tidak lama semuanya syahid langsung dari atas gantian panah dari atas. Cedak. Kaget umat Islam di bawah. Loh, tentara Khalid sudah di atas. Akhirnya kocar-kacir babak belur mundur ke belakang. Rasulullah juga terdesak, terpental dari kudanya, sininya kena. Nusaybah kaget. Waduh, Rasul juga langsung ambil pedang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai luka-luka, sampai lehernya luka banyak 12 luka. Nusaybah, pendekar wanita. Sampai akhirnya pasukan yang mundur dan dia menjadi kebanggaan Nusaybah. Ada lagi. Ini terakhir cerita ini rampung. Enak ya cerita ini. Iya. Simane nganggo kewengen. Isi atau perjalanan. Namanya Khawlah. Khawlah ini pendekar wanita yang luar biasa. Wis pokoknya nek mantili barengi kalah. Iya. Dia itu terkenal dengan kepandaiannya memainkan pedang. Dan naik kuda pakai pedang wis pakaiannya sukanya hitam terus matanya itu ditutup kelihatan matanya doang dia pakai jilbab puter gini tangan gini kabeh hitam jadi orang musuh nggak tahu ini siapa. Nah, itu Khawlah pendekar wanita. Dia itu perang kemana aja ikut, perang Hunain ikut, zaman Rasul ikut, sampai zaman Umar ikut, perang melawan Romawi ikut. Dia biasanya kadang dengan tim logistik, kadang, tapi seringnya ikut perang melawan musuh. Khawlah. Suatu kali ini Khawlah kalau udah perang itu wah, Khalid waktu itu jenderalnya Khalid itu sampai gak kenal. Itu kan malam-malam siapa itu tebas kanan, tebas kiri luar biasa. Ini siapa dikejar sama Khalid? Kamu ini siapa katanya? Wus pokoknya yang menang. Orang saku kan ngomong sekarang perang waktunya. Dan Khalid penasaran. Iki kok luar biasa nih, tebasan pedangnya lincah umum. Kekurangnya satu, ora mabur. Nek mati ini kan mabur. Alas ini kan mabur, nek ora mabur. Orangnya iki orang. Ini permainan pedangnya luar biasa. Sampai akhirnya kemudian mengatakan, kamu siapa? Saya Khawlah binti Azwar. Oh Khawlah. Oh ngerti langsung Khalid. Oh Khawlah. Memang terkenal pendekar wanita.
Pernah pas perang gitu tertangkap dengan tim yang logistik itu, yang perempuan semua. Biasanya kalau zaman dulu perang, tim logistiknya perempuan. Jadi kalau perang itu umat Islam itu pasti buat tim logistik. Jadi orang-orang yang kalau luka-luka masuk ke tenda, dan rata biasanya perempuan. Jadi perempuan itu sudah berperan dari jauh, dari zaman dulu ya. Entah di medan perang, entah jadi tim logistik, entah mendukung dengan harta, kayak Khadijah dengan harta kan. Macam-macam. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang menyatakan wis wong wedok pokoknya ini rumah tok. Baik-baik orang wanita itu yang di rumah keluar hanya 2 kali. Kapan? Waktu nikah sama waktu masuk kuburan. Ada kelompok kayak gitu. Nek metu kudu rapet kabeh. Motone pas rapet ini. Pakai kacamata hitam sekalian. Main raketo. Ya ada kelompok seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sejarah, oh enggak. Ada yang jadi dosen. Yang namanya Aisyah kan dosen. Muridnya banyak Aisyah. Safia, banyak murid-muridnya. Yang di Medang Jihad juga banyak. Yang jadi dokter juga banyak. Rufaidah itu dokter. Nah ini termasuk ini, Khawlah ini. Nah si Khawlah ini ketangkap satu dengan satu kelompok perempuan. Di tenda, di skap. Pas di skap di tenda, kanan kiri tentara Romawi. Akhirnya dia bisa melepaskan diri, langsung melepaskan teman-teman wanitanya dilepas ikatannya itu. Kita harus ngatur strategi, nggak boleh kita diam, kita harus lawannya. Tapi lawannya pakai apa? Nggak ada pedang. Caranya piye? Ada tali, ambil. Ada apa namanya tendanya itu cabut, jadi nanti mereka mendadak. Yang punya tali langsung segera keluar dari tenda, ikat apa namanya lehernya tentara Romawi, mati, gitu kan? Tentara Romawi itu kalau perang yang kelihatan matanya tok, awake kabeh besi. Kayak di perang-perang itu kan tombaknya dawane ra umum. Udah medeni Romawi. Ning kalah karo Arab sing hanya pakai keledai istilahnya, yang nggak punya baju besi pun yang nggak semuanya punya. Karena baju besi itu mewah kalau untuk orang Arab. Tapi kalau Romawi, wah kabeh matanya tok sing tutupan. Tapi kalau ini pemberani atau strategi kasih aba-aba jedet, langsung sebagian yang bawa tali langsung keluar tenda, yang di depan tenda semuanya dicekik, mati langsung. Senjatanya pakai apa? Kayu tenda. Jadi tenda itu pakai kayu. Wah itu yang dibuat senjata melawan tentara Romawi. Karena habis mencekik orang yang bisa megang ambil pedangnya. Khawlah sendiri pakai kayu. Melawan pedang, melawan tombak sing dawane ra umum. Ah kok menang? Apa ora luwih unggul dari Mantili? Iya, hanya pakai tongkat ting sih. Zaman saiki tapak suci. Makanya belajar silat itu nah, bisa main pedang nah, bisa main panah sunnah, naik kuda sunnah, macul ya sunnah, ngarit ya sunnah. Wong Rasul pengembala. Mereka kambingan, berarti mengira kambing sunnah. Abu Sa'id Al-Khudri ini tukang batu sunnah. Waktu ke Madinah Rasul lihat petani banyak, mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai para petani lebih tahu tentang kondisi pertanian. Berarti petani sunnah. Maka kalau ditanya, Bu, mau kemana Bu? Mau cari sunnah. Di mana? Di pasar. Sunnahnya apa? Dagang. Emang dagang sunnah? Ya iya Bunda Khadijah dagang. Berarti dagang sunnah. Areng dilek Kang ngarit. Mau nyunah apa? Ngarit. Nah, Rasul kan pengembala kambing. Nah, jadi sunnah akeh. Sunnah bukan hanya pakai cadar. Sunnah bukan hanya celana cingkrang. Sunnah bukan hanya pakai jenggot. Sunnah akeh. Jangan sempitkan arti sunnah. Ya. Semua hal yang kita lakukan selama itu niat bismillah, di'ilai kalimatillah, ridha Allah itu sunnah. Itu sunnah Rasul wakeh. Malam Jumat ya sunnah. Ya orang sing goyo ya. Jadi seperti itu. Ini Khawlah luar biasa. Pakai kayu iso menang mengalahkan tentara Romawi. Padahal Khawlah itu sudah bingung. Waduh, Khawlah ketangkap. Khawlah sama rombongan wanitanya ketangkap semua. Bingung cara membebaskan Khawlah. Baru ngatur strategi cara membebaskan Khawlah. Tiba-tiba melihat dari jauh satu rombongan pakai kuda.
ternyata khaulah bersama perempuan-perempuan para mujahidah. Oh, luar biasa pejuang perempuan. Jadi peran-peran wanita dalam perjuangan Islam itu sangat luar biasa. Nggak hanya laki-laki, wanita juga. Karena kadang kita sementing orang perempuan harus di rumah, yang penting begini. Enggak. Makanya kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, Nasihatul Aisyah, dia itu juga ada Fatayat ya. Ada Fatayat, ada apa lagi? Muslimat. Karena memang perempuan itu punya peran yang sangat luar biasa. Sama. Cuman bedanya ya nanti ada sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Ada tugasnya, fungsinya masing-masing. Tetapi dalam perjuangan Islam sama. Baik, biar nggak kepanjangan. Biasanya ono tanya siapa? Biasanya ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Nek ora tak tutup. Tutup ya. Wis mengi. Baik, sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ada istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa rahmaka ma rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la istajaba laha. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.